Saya datang langsung ke rumahnya, saya mencuci kakinya di hadapan Ibu Sugiem dan keluarganya. Saya bersimpuh di kedua lututnya dan saya meminta ampun, meminta maaf atas nama negara. Saya bahkan ingin mengatakan secara tegas, saya ingin menjadi mimpi buruk dari para sindikat itu selama saya memimpin BP2MI. Saya berulang-ulang katakan. Dan ketika penggerebegan yang saya lakukan, saya akan tembakan semua peluru di kepala para bandit-bandit dan mafia sindikat penempatan ilegal. Polemik para pekerja yang harus dikarantina di Wisma Atlet hanya satu atau bagian kecil dari masalah mengenai pekerja migran kita, perlindungan terhadap pekerja migran kita. Kejadian itu atau polemik itu kemudian membuka mata kita untuk melihat masalah ini dari kacamata yang lebih besar, bahwa ada masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Saat ini saya bicara dengan Bapak Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pak Benny, terima kasih mau meluangkan waktu buat kami. Ini bukan perbincangan biasa karena kita bicara mengenai saudara-saudara kita. Mungkin publik kita memberi nama luar biasa, pahlawan devisa. Tapi diperlakukannya apa? Dan kami memberikan gelar baru mereka sebagai warga negara VVIP. Warga negara VVIP. Yang harus mendapatkan perlakuan hormat negara sesungguhnya. Harus mendapatkan perlindungan dimanapun mereka berada. Mereka penyumbang devisa per tahun 159,6 triliun kepada negara ini. Itu artinya sumbangan devisa terbesar kedua setelah dari sektor migas. Nah, ini disebut pahlawan devisa ya. Pendapatan negara begitu besar, tapi seimbangkah dengan perlindungan yang diberikan oleh negara, oleh kita semua, perhatian oleh kita semua kepada saudara-saudara kita yang mengadu nasib di luar negeri, yang mungkin karena ada faktor ekonomi. Pak Benny, saya mau Pak Benny cerita soal berapa banyak masalah apa yang paling sering mereka hadapi. Pak Benny bisa cerita kepada kami, mungkin ini nggak bisa ditemukan di banyak media, tapi Pak Benny setiap hari bahkan saya dengar sidak sendiri ke bandara, menyamar sendiri ke bandara. Kenapa harus begitu, Pak Benny? Ya, pekerja migran Indonesia bertahun-tahun mengalami perbudakan modern, human trafficking, dan ini adalah kejahatan luar biasa yang tentu harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa. Bagaimana bisa anak-anak bangsa manusia disejajarkan dengan barang atau hewan yang bisa diperjualbelikan oleh mereka yang kami menyebutnya sindikat mafia, dan ini adalah bisnis kotor yang sangat menggiurkan. Satu PMI yang diberangkatkan secara ilegal, mereka bisa mendapatkan 20 juta rupiah. Sialnya kondisi ini diperparah karena pemilik modal, mereka yang selama ini kita sebut sindikat mafia, ini dibackingi oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki atributif kekuasaan. Saya tidak terbiasa berbasa-basi karena ini adalah era transparansi. Rakyat harus tahu apa yang terjadi di depan kita dan siapa yang bertanggung jawab, dan kemudian negara harus mengambil langkah-langkah apa. Oknum-oknum yang terlibat itu oknum TNI, oknum Polri, oknum dari keimigrasian, oknum dari kedutaan besar, oknum dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga saya yakin ada oknum-oknum di BP2MI, badan yang saya pimpin. Saya harus fair tentunya. 3,7 juta hari ini pekerja migran kita tercatat mereka berangkat secara resmi. Itu ada dalam sistem komputerisasi yang dimiliki oleh BP2MI, terintegrasi dengan 1.400 terkoneksi dengan kementerian lembaga, kemudian juga pemerintah provinsi, kabupaten, perbankan, LSP, dan tentu 3,7 juta ini adalah mereka yang kita ketahui pasti siapa mereka, berasal dari daerah mana, bekerja di negara-negara penempatan apa, kurang lebih ada 200 negara. Kemudian juga hak-hak yang harus mereka terima apa saja, karena setiap perjanjian kerja mereka yang berangkat secara resmi itu harus ditandatangani di hadapan BP2MI. Tapi kalau kita ingin mengaminkan data World Bank, dan saya mengaminkan itu, World Bank adalah lembaga dunia internasional yang tentu risetnya secara saintifik, ilmiah tidak perlu kita ragukan. World Bank merilis sebetulnya PMI kita berjumlah 9 juta. Artinya ada 5,3 juta yang 80% dari 5,3 juta itu, saya yakini mereka yang berangkat secara tidak resmi, mereka yang menjadi korban dari sindikat penempatan ilegal, yang otomatis mereka di luar radar kontrol dan perlindungan negara. Negara tidak pernah tahu siapa mereka, dari mana mereka berasal, bekerja di negara penempatan apa. Dan resiko mereka yang bekerja secara ilegal adalah mereka yang pasti rentan mengalami berbagai bentuk eksploitasi.
Dalam catatan kami dari 1.800 pengaduan misalnya dalam 1 tahun di tahun 2020, pertama sejak saya memimpin BP2MI 15 April 2020, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar karena memang tidak pernah diatur dalam kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, eksploitasi jam kerja, dan mereka tidak memiliki waktu istirahat. Mereka bisa dikerjakan ya di salah satu majikan, kemudian dipekerjakan di rumah anak dari majikan atau di kantor dari rumah dari majikan. Nah, eksploitasi ini tidak bisa membuat mereka dengan gampang mudah melarikan diri karena dokumen-dokumen mereka ditahan. Ketika mereka lari, dilaporkan ke aparat hukum di negara itu pasti akan menimbulkan masalah hukum. Kecuali jika mereka yang bisa selamat lari kemudian ke perwakilan negara kita, KBRI ataupun KJRI. Nah, ini tentu adalah masalah yang sangat serius yang saya sering mengatakan negara harus hadir. Negara tidak boleh kalah dalam menghadapi sindikat dan mafia ini, dan hukum harus kita paksa bekerja. Bagaimana kita berharap hukum bekerja jika yang terlibat dalam sindikat dan mafia penempatan ilegal adalah mereka yang memiliki atributif kekuasaan, mereka yang telah menghinakan kehormatan yang melekat pada bajunya, mereka yang telah merendahkan sumpah atas nama jabatan dan Tuhan serta agamanya saat mereka dilantik sebagai pejabat di negara ini. Ini problemnya sangat serius di negara kita. Pak Benny tadi menyebut dari satu PMI aja itu 20 juta. 20 gitu juta ya. keuntungan mereka. Mereka oknum yang tadi Pak Benny sebutkan menggadaikan integritas mereka, menggadaikan sumpah kepada Tuhan. Itu salah satu motifnya adalah uang. Pak Benny bisa gambarkan pasti kepada uang, ya. Saya pernah ditawari oleh salah satu pihak untuk saya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang strong, yang keras, yang tentu menghalangi bisnis dan kepentingan mereka. Mereka menawarkan 1 juta per PMI, ya itu akan diberikan kepada saya, atau 500 juta per bulan, dan itu disampaikan langsung. Ya saya bersyukur ya, saya harus menjaga sumpah atas nama Tuhan, agama, dan jabatan ketika saya dilantik. Saya juga bersyukur, background saya dulu, saya aktif di Gerakan Mahasiswa 98, dan juga sebagai aktivis yang selama ini sering mengadvokasi masalah-masalah rakyat. Ya. Kemudian diminta mengkhianati semua perjalanan dan saya sering mengatakan, tidak ada hak seorang aktivis untuk mengakui aktivismenya di masa lalu. Ketika dia diberikan kekuasaan, kemudian dia berkhianat atas cita-cita rakyat dan cita-cita negara. Dan Pak Benny tegas mengatakan tidak? Iya, saya katakan kalau kepada salah satu teman saya yang kebetulan dia polisi, ya mantan polisi jenderal, adakah di negara ini undang-undang yang memungkinkan saya memiliki pistol? Yang pistol itu satu saat akan saya isi pelurunya penuh, dan ketika penggerebegan yang saya lakukan, saya akan tembakkan semua peluru di kepala para bandit-bandit dan mafia sindikat penempatan ilegal. Mohon maaf ya, saya kadang-kala emosional, sentimental, karena saya melihat ini anak bangsa, tega ya, dan saya bisa katakan biadab ya. Anak-anak bangsa manusia kemudian diperjualbelikan layaknya barang atau hewan ya. Dan tentu ini ya juga lebih sial lagi karena sindikat yang saya sebut pemilik modal ini dibackingi oleh oknum-oknum yang melacurkan ya jabatannya hanya untuk uang-uang yang ditawarkan ya, sehingga mereka terjebak pada hanky-panky, abuse of power. Dan saya katakan ini adalah pengkhianat negara, ini pengkhianat merah putih yang harus kita jadikan sebagai musuh bersama. Pak Benny bilang tadi begitu sentimental kalau bicara soal saudara-saudara kita yang harus mencari nafkah di luar sana gitu ya, kemudian perlindungan negara kadang-kadang terkerap sekali mereka tidak dapatkan. Pak Benny punya cerita bahkan ikut sidak, ikut menyamar. Pak Benny bisa cerita pada kami semua apa yang sebenarnya terjadi? Saya ingin mengawali dengan cerita-cerita tragis yang saya langsung saksikan. Ibu Sugiem asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya. Dia harus kehilangan penglihatan 2 matanya. Bekas trika di tangannya masih nampak, benjolan di kepalanya karena dipukul oleh benda-benda tumpul oleh majikannya. Ya. Dia bekerja, awalnya diberangkatkan secara tidak resmi. Saya datang langsung ke rumahnya, saya mencuci kakinya di hadapan Ibu Sugiem dan keluarganya. Saya bersimpuh di kedua lututnya dan saya meminta ampun, meminta maaf atas nama negara. Walaupun itu bukan kesalahan negara, tapi saya membayangkan anak bangsa yang berani keluar dari tanah air, kampung halaman, meninggalkan keluarganya, memiliki mimpi indah. Ya, bagaimana dia memiliki tabungan mungkin dari pekerjaan itu, yang kemudian tabungan itu bisa menjadi modal ekonomi. Tapi tiba-tiba tragedi yang dialami justru sebaliknya, kehilangan 2 matanya.
Saya juga menyaksikan bagaimana saudara Arif 4 bulan lalu saya jemput di bandara mengalami luka bakar 60% ya, di bagian wajah dan badannya. Saya pernah diskusi dengan duta besar Arab Saudi lewat by phone, dan dia mengatakan, Pak Benny, kalau cerita seperti itu, kekerasan fisik, kekerasan seksual, orang depresi, hilang ingatan, loncat dari apartemen, itu adalah peristiwa setiap minggu yang terjadi di Arab Saudi. Nah, sehingga saya berani mengatakan ini darurat ya, penempatan ilegal yang terjadi di negara kita, yang tumbuh subur, yang dilakukan oleh sindikat, dibackingi oknum-oknum tertentu, yang mau tidak mau negara harus hadir. Saya bahkan ingin mengatakan secara tegas, saya ingin menjadi mimpi buruk dari para sindikat itu selama saya memimpin BP2MI. Saya berulang-ulang katakan, saya tidak ingin dan kita tidak boleh memberi kesempatan di otak, di kepala para mafia, hanya karena modal kapital yang mereka miliki di negara ini, seolah-olah mereka bisa mengendalikan republik ini, seolah-olah apapun negara ini bisa diatur atas mau dan isi perutnya mereka. Ya, seolah-olah semua aparatus negara bisa dalam kendali uang-uang yang mereka miliki. Itu tidak boleh. Bendera merah putih harus dikibarkan di tiang tertinggi, bendera perusahaan, partai politik, apapun politik, itu harus dibawa dari bendera merah putih. Itu harus menjadi semangat kita sebetulnya. Nah, dalam penggerebekan yang saya lakukan, lebih memiriskan. Ya, terakhir saya harus membongkar 1 jam pintu sebuah apartemen yang di dalamnya ada 11 perempuan, ibu-ibu yang akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Dikunci dari luar. Kamar kecil diisi oleh 11 orang. Itu sudah penyekapan. Saya menyaksikan ada sekitar 40 calon pekerja perikanan laut ya, yang ditempatkan sebuah penampungan yang tidak layak, kotor, berbau, tidak memiliki fasilitas air untuk mandi dan juga toilet ya, dan bahkan mereka tidak memiliki kasur tapi beralaskan tikar yang sudah berbau dan berwarna hitam, dan mereka hanya mendapatkan makanan juga ala kadarnya. Nah, pertanyaannya adalah di mana negara, di mana aparatus negara yang tentu bertanggung jawab langsung dalam penanganan pekerja migran Indonesia yang saat dia disumpah ya, kita menyebutkan Tuhan yang kita yakini, agama yang kita yakini, bahkan sumpah kepada negara ini, tapi sesungguhnya kita menjadi pengkhianat dari sumpah-sumpah yang kita ucapkan itu. Nah, ini yang membuat kita sedih ya atas fenomena hari ini, dan saya berani mengatakan ini adalah darurat penempatan ilegal yang mau tidak mau negara harus hadir, negara tidak boleh kalah. Ya, dan sekali lagi tentu ya hukum harus bekerja. Kalau dengar cerita Pak Benny, tertangkap betul bagaimana beban kerja dari BP2MI yang saat ini berada di Kementerian Ketenagakerjaan. Pak Benny bisa gambarkan kepada kami, secara struktural masih seperti itu adanya dengan tugas yang luar biasa, ratusan ribu warga negara kita yang keluar negeri dengan segala masalah yang dihadapi. Bagaimana pola kerja, bagaimana sistem kerja, bagaimana beban kerja dari BP2MI selama ini? Tentu banyak aktor yang menjadi pemicu ya. Pertama, human trafficking, perdagangan orang ini kan menjadi isu internasional ya. Pelaku kejahatannya ada di negara kita dan tentu juga melibatkan mereka yang ada di negara-negara penempatan. Kedua, terkait demand ya, kebutuhan pekerja yang sangat besar di negara-negara penempatan. Misalnya Timur Tengah, kemudian Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang dan sebagainya. Di sisi lain di negara kita ya, lapangan kerja yang sangat terbatas, angkatan kerja ya yang sangat tinggi. Situasi pandemi Covid juga menjadi pemicu tersendiri karena kita mengalami kontraksi ekonomi. Nah, inilah yang kemudian tumbuh suburnya sindikat-sindikat yang sekali lagi ya tidak pernah mengenal takut, tidak pernah berhenti. Mereka selalu berupaya untuk menempatkan para pekerja secara ilegal. Mereka menggunakan kaki tangannya yang kita sebut calo ya. Datang ke desa-desa, menawarkan pekerjaan kepada masyarakat kita, kemudian mengiming-imingi gaji yang tinggi, dan bahkan mereka berani menangani semua kebutuhan biaya. PMI kita yang menjadi korban penempatan ilegal ini kan hanya punya mimpi. Suatu saat dia bekerja, punya tabungan, kembali ke tanah air, jadi modal. Ekonomi minimal bertahan, hidup keluarganya. Minimal generasi penerus tidak terputus pendidikannya. Minimal bisa beli rumah jika modal usaha itu berhasil untuk tempat tinggalnya dan sebagainya. Tapi sesungguhnya mereka sudah dijarah, dirampok mimpi-mimpi indahnya ini sebelum mereka berangkat. Pertanyaannya adalah, karena mereka hanya memiliki mimpi, dari mana uang-uang yang harus mereka penuhi untuk pengurusan paspor, untuk pengurusan visa, untuk mobilisasi transportasi dari kampung halaman ke tempat penampungan, ke bandara, kemudian tiket pesawat terbang ke luar negeri,
untuk biaya makan minum selama mereka ada di penampungan. Bahkan dengan pintarnya calo atas nama sindikat tadi itu bisa menawarkan uang kepada keluarga yang ditinggalkan dengan alasan untuk biaya hidup selama sebelum ya korban bekerja di negara penempatan. Nah, rakyat yang tadi ya secara pendidikan tentu sangat terbatas, akses informasi yang selama ini juga tidak dimiliki, merasa dia menemukan malaikat, ya dewa penolong, sinterklas. Akhirnya dia terjebak pada sindikat penempatan. Dia tidak tahu uang-uang yang dikeluarkan tadi itu menjadi hutang yang berbunga sangat tinggi, yang rata-rata dalam catatan kami mereka yang berangkat dipekerjakan secara ilegal, dia tidak akan menerima gaji 8 sampai 10 bulan. Ketika 10 bulan dia tidak menerima gaji, dia malu pada keluarganya atas janji mengirim setiap bulan. Dia juga butuh untuk biaya hidup selama di negara penempatan. Akhirnya dia terjebak pada hutang yang kedua, terjebak pada hutang yang ketiga. Maka disinilah sesungguhnya perbudakan modern yang berdampak kepada mereka yang kembali ke tanah air sesungguhnya tidak pernah memiliki apa-apa, hanya baju di badan. Tidak sedikit lah mereka yang depresi, kehilangan ingatan, menjadi korban kekerasan fisik, seksual, ya kemudian karena gaji yang tidak dibayar, mereka harus melarikan diri dengan segala resiko hukum. Kita bisa lihat di shelter-shelter penampungan KBRI, KJRI, puluhan bahkan ratusan pekerja kita yang melarikan diri dari perusahaan, yang melarikan diri dari majikan itu harus ditampung, yang tidak otomatis bisa kembali ke tanah air. Ketika si majikan melaporkan mereka karena dianggap melarikan diri, wan prestasi, maka mereka juga harus menghadapi masalah hukum di negara penempatan. Ada yang sudah 2 tahun, ada yang 5 tahun, padahal mereka merasa sudah terbebas dari jeratan sindikat atau majikan yang mempekerjakan mereka. Tapi sesungguhnya masalah hukum menanti mereka. Insya Allah jika mereka menjadi bagian yang memenangkan proses hukum atau menyudahi masalah hukum di negaranya, mereka bisa kembali ke tanah air. Negara ya hanya jadi pemadam kebakaran, dan ini tidak boleh. Kita menginginkan masalah yang sangat kompleks ya, PMI ini harus diselesaikan dari hulu. Sehingga saya turun ke 23 provinsi melakukan sosialisasi Undang-Undang 18 2017. Ini saatnya sinergi dan kolaborasi pusat dan daerah itu harus segera dilakukan. Melalui apa? Sosialisasi yang sangat masif, diseminasi informasi yang harus diperkuat, kemudian edukasi kepada warga masyarakat kita di setiap desa kelurahan agar tidak menjadi korban calo, tapi bagaimana mereka paham tentang migrasi aman. Selain itu, bagaimana meningkatkan skill mereka, sehingga pendidikan dan pelatihan itu harus difasilitasi negara, dalam hal ini pemerintah daerah. Satu saat kita bisa menempatkan anak-anak bangsa yang terhormat. Mereka bukan pengemis kepekerjaan datang ke negara penempatan, tapi mereka memiliki keahlian, kompetensi yang harus dihargai oleh negara-negara penempatan. Memiliki keahlian, keterampilan di bidang pekerjaan yang mereka pilih, memiliki kemampuan berbahasa, paham tentang kultur, budaya negara setempat, ya, agar mereka bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan masyarakat di mana bekerja. Dan ini sebetulnya menjadi tugas negara yang sangat serius yang sedang kita lakukan saat ini. Sedang dilakukan oleh Pak Beni dan semua yang bekerja di BP2 MI. Pak Beni tadi menyebutkan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita pekerja migran yang kembali ke Indonesia dengan berbagai kondisi yang bahkan mengerikan. Memprihatinkan. Pak Beni sejak April 2020 gitu ya? Ya, April 2020 tanggal 15 saya dilantik oleh Presiden. Pak Beni juga mengurusi mereka yang harus kehilangan nyawa di luar sana. Ada berapa Bang? 1 Januari 2020 terhitung sampai 15 Maret 2021 kita sudah menangani 178.000 PMI yang harus kembali ke tanah air. Bisa dibayangkan Mbak, sebagai lembaga yang secara SDM kecil, ya, kemudian secara anggaran yang sangat tidak kuat, hanya 380 miliar per tahun. Mengurusi sedemikian. Itu lebih kecil dari satu kedirektoratan di Kementerian Ketenagakerjaan. Dan kami harus mengurus 9 juta PMI dengan segala masalahnya. Nah, 178.000 yang kemarin kami tangani itu karena berbagai alasan. Setiap hari itu pasti ada kepulangan PMI yang habis ya masa kerja dan kontrak mereka. Kemudian ada negara-negara yang karena pandemi COVID melakukan lockdown dan warga negara kita PMI harus kembali ke tanah air. Ada juga karena mereka menghadapi masalah konsuler, masalah sosial, kemudian juga masalah ekonomi yang karena itu juga mereka harus menjadi PMI yang dipulangkan karena deportasi, repatriasi, bahkan amnesti.
Bisa dibayangkan bagaimana BP2MI 1x24 jam berada di pintu masuk dan pintu keluar, di embarkasi dan debarkasi. Jenazah yang sudah kita tangani 1 tahun tadi terhitung 1 Januari sampai 15 Maret 2021, 760 jenazah. Kemudian yang sakit ya, kita sudah tangani 640. Yang sakit kita langsung rujuk di Rumah Sakit Polri. Kita kerjasama, dirawat hingga sembuh, dibiayai negara. Keluarga tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Jika sudah sembuh, mereka akan pulang lewat transportasi udara dan laut, kita biayai ya untuk tiket pesawat ataupun perjalanan darat. Jenazah kita jemput dengan ambulan, dan ambulan harus mengantar sampai di rumah keluarga dimanapun di wilayah negara ini, karena harus ada berita acara penyerahan pasien atau PMI. Nah, artinya negara menjadi pemadam kebakaran yang ini tidak perlu lagi ke depan kecuali kita berhasil menyelesaikan penanganan dari hulu yang melibatkan sinergi kolaborasi semua pihak. Kejahatan kemanusiaan ini harus diakhiri jika kita tidak ingin menjadi para pendosa di hadapan Tuhan. Satu saat semua kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Kalau dari cerita Pak Beni mengingatkan lagi-lagi Pancasila yang dibutuhkan gitu ya, apa oknum penegak hukum, kita semua, Pak Beni di BP2MI, siapapun yang sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk bisa mencegah jangan sampai saudara-saudara kita yang harus mencari nafkah sampai ke negeri orang kemudian justru menjadi korban. Pak Beni memaknai apa? Pak Beni dengan cara apa menjawantahkan Pancasila dalam cara Pak Beni saat ini yang saat ini menjabat sebagai kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia? Tentu itu menjadi pegangan Pak Beni dan cara Pak Beni Pancasila. Memaknai Pancasila sebagai ideologi negara, dia bukanlah barisan dari teks tertulis yang kemudian tugas kita hanya untuk menghafal. Tapi bagaimana semangat Pancasila itu menjadi bagian dari jiwa kita, kemudian berwujud menjadi tindakan. Nah, banyak aparatur di negara kita sumpah jabatan atas nama Tuhan, agama, kemudian kesetiaan negara bangsa, tapi itu bertentangan dengan apa yang mereka lakukan di lapangan. Sehingga yang kita butuhkan hari ini, siapapun pemimpin adalah mereka yang bisa menunjukkan satunya kata dan perbuatan. Ini yang dibutuhkan rakyat. Kita harus mengingat periodisasi perjalanan bangsa ini. Ketika trust rakyat hilang, ya, ketika rakyat tidak percaya kepada penyelenggaraan negara atau kekuasaan, maka yang akan terjadi adalah perlawanan masyarakat. Maka kita juga sering menyaksikan bagaimana rejim pemerintahan berakhir, ya, karena pemberontakan yang tentu karena rakyat merasa tidak puas dan tidak percaya terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Nah, kompleksitas masalah pekerja migran Indonesia, kejahatan kemanusiaan yang sudah berlangsung lama ini, bagaimana sindikat menguasai penempatan pendekatan secara resmi, secara ilegal. Kita bersyukur di era pemerintahan Pak Jokowi misalnya, ya telah lahir Undang-Undang 18 2017. Ini bisa dikatakan undang-undang yang sangat progresif revolusioner. Contoh ya, pelindungan kepada PMI di undang-undang sebelumnya 39 2004 itu hanya diberikan selama bekerja di luar negeri. Sekarang undang-undang baru sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Negara hadir memberikan perlindungan. Tentu problemnya adalah bagaimana praktek di lapangan yang dilakukan oleh aparatus di bawah presiden, apakah mereka memiliki kesetiaan kepada tanah air, kepada republik, kepada merah putih, atau mereka lebih tunduk menjadi antek para bandit dan para mafia tadi. Itu persoalan lain. Yang kedua, dulu pelindungan negara hanya kepada PMI, sekarang kepada keluarganya. Dan 3 aspek pelindungan itu adalah hukum, sosial, ekonomi. Nah, sebetulnya undang-undang ini sudah sangat progresif dan revolusioner. Saya sering katakan, ya, ketika Pak Jokowi melantik saya tanggal 15 April di Istana Negara, beliau mengatakan pada saya, Mas, saya titip ya, lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itulah menjadi jargon BP2MI hari ini, dari pusat sampai daerah. Kalimat yang memiliki syarat makna, dan saya mencoba mengimplementasikan atau berupaya mewujudkan perintah Presiden lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan 9 program prioritas. Salah satunya adalah memberantas ya, sindikat penempatan ilegal. Kemudian kedua, menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP. Sekali lagi, mereka tidak berhak ya untuk mengalami segala bentuk penganiayaan, pemalakan, pemerasaan, perlakuan-perlakuan tidak hormat ya di lapangan yang dilakukan oleh siapapun. Sehingga tanggal 18 Desember 2020, saya dengan Pak Erik atas perintah Presiden memberikan 2 kado istimewa kepada PMI.
Jadi kalau di Bandara Soekarno-Hatta, Mbak Christian sering melihat adanya lounge. Yang lounge itu pasti suasana dalam AC-nya dingin, fasilitasnya sofa, kursi, meja mewah, ya. Di sana kita bisa rehat, istirahat, mendapatkan fasilitas makan minum, yang itu biasanya hanya untuk para pejabat tinggi negara, bisnismen. Sekarang PMI punya lounge yang tidak kalah dengan lounge milik Garuda, milik BUMN, milik swasta, ya. Itu kita resmikan tanggal 18 April, 18 Desember, di Hari Buruh Migran. Kedua, kalau kita kembali dari luar negeri, biasanya penumpang umum atau siapapun masuk ke pemeriksaan imigrasi. Biasanya antri berdesak-desakan. Yang tidak antri pasti pejabat diplomatik dengan paspor biru, istimewa. Kemudian kru pesawat, kaum difabel. Sekarang fast track diberikan untuk PMI. Jadi ini perlakuan hormat negara kepada pekerja migran yang kita katakan tadi sebagai pahlawan devisa yang telah memberikan sumbangan terbesar pada negara ini setelah sektor migas. Jadi perlakuan hormat ini harus terus dilakukan. Kemudian pemberian fasilitas harus kita wujudkan. Dan bagaimana juga misalnya seluruh aparatus negara ya memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal sehingga tidak ada komplain apapun dari pekerja migran Indonesia. Mereka istimewa di mata saya, mereka istimewa di mata negara seharusnya. Mereka istimewa di mata negara, di mata Pak Beni. Pak Beni sentimental betul bicara soal mafia karena tampaknya ini sistematis, terstruktur, modal besar gitu ya. Saya berharap Pak Beni bisa bicara di layar, ini kita tayangkan di berbagai media sosial, setidaknya melalui kanal Rumah Kebudayaan Nusantara. Pak Beni bisa sampaikan bagaimana komitmen besar Pak Beni dan rekan-rekan di BP2MI untuk bisa memberantas mereka bahwa ini adalah persoalan perbudakan modern. Kami ingin meyakinkan pada seluruh warga negara Indonesia bahwa negara wajib memberikan pekerjaan yang layak pada setiap warga negaranya. Dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan itu, bahkan bekerja ke luar negeri. Negara tidak boleh menghalangi siapapun. Tugas negara adalah memberikan fasilitasi. Sehingga jika kita ingin bekerja melalui migrasi aman ke negara penempatan, maka datanglah ke tempat yang memang sudah disediakan oleh negara, baik pemerintah desa, Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun UPT BP2MI yang ada di setiap provinsi. Semua warga negara bisa mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Negara mana yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sektor pekerjaan yang dibutuhkan apa saja, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja apa saja. Kemudian mereka harus melalui perusahaan mana yang tentu perusahaan yang kredibel dan tidak pernah memiliki rekam jejak kotor dalam bisnis penempatan pekerja secara ilegal. Dan bahkan juga mereka akan difasilitasi mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang layak. Saya misalnya mengeluarkan kebijakan baru dengan BNI di mana agar mereka terbebas dari sindikat yang selama ini meminjamkan uang, yaitu praktek ijon dan rente, maka BNI nanti akan mengeluarkan pinjaman kur kepada setiap PMI dengan nilai 25 juta rupiah. Dengan uang itu, dia tidak lagi harus meminjam kepada rentenir, tidak harus menjual harta kekayaan yang mereka miliki di rumah, tapi negara memberikan fasilitas dan tentu mereka hanya membayar setiap bulan dengan nilai yang sangat kecil. Kita juga sudah bekerja sama dengan universitas terbuka. Saya ingin selama mereka ada di negara penempatan, mereka mengambil kesempatan untuk ikut perkuliahan, ya, dengan biaya yang sangat murah, dengan tidak ada istilah DO bagi mereka. Berapapun lama mereka kuliah, saya ingin status pendidikan mereka meningkat, pulang ke tanah air. Jika mereka ingin bekerja kembali, mereka bisa memilih sektor pekerjaan yang lain, tentu dengan nilai gaji, salary yang lebih tinggi yang harus mereka dapatkan. Mereka adalah pahlawan devisa dan harga diri bangsa di negara-negara penempatan. Kami juga mengeluarkan produk baru, Mbak. Mereka kita berikan gelar dengan Kementerian Pariwisata sebagai duta pariwisata. Jadi gelar-gelar kehormatan ini harus dilekatkan kepada mereka. Kita sedih kalau dulu mendengar TKI seolah-olah mereka sumber masalah. Tenaga kerja Indonesia seolah-olah adalah pekerjaan rendahan. Padahal tidak seperti itu. PMI adalah siapapun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri yang karena pekerjaannya itu dia mendapatkan upah. Erick Thohir, Menteri BUMN, tegas mengatakan bahwa dia mantan pekerja migran Indonesia. Dan banyak dari mereka yang bekerja di industri, ya di manufaktur, kemudian juga di kilang minyak, dan setelah kembali menjadi orang-orang sukses. Nah, cerita duka ini, tragedi kemanusiaan lebih banyak dialami oleh mereka yang diberangkatkan secara tidak resmi. Jangan serahkan diri kita, masa depan kita, nyawa kita bahkan
yang kehadiran kita dirindukan oleh keluarga yang kita tinggalkan untuk menjadi korban dari para sindikat. Sindikat siapapun mereka, dibackingi oleh siapa? Mereka adalah pengkhianat Republik yang harus menjadi musuh bersama. Dan saya sudah berjanji, bersumpah, saya ingin menjadi mimpi buruk bagi siapapun mereka yang terlibat dalam sindikat kejahatan kemanusiaan dan perdagangan orang, para pekerja migran Indonesia. Pak Benny Ramdhani, terima kasih sudah Terima kasih. Menggugah perasaan kami semua bahwa ada masalah besar yang menimpa saudara-saudara kita dan tidak seharusnya kita diam karena negara, saudara-saudara sebangsa setanah air harus hadir. Dan negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah. Salam hormat untuk pahlawan devisa, warga negara VVIP, dan duta pariwisata yang disematkan kepada mereka yang saat ini mungkin tengah mencari nafkah di negeri orang, dan semoga negara tetap memberikan perlindungan optimal kepada mereka. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa melakukan kerja-kerja untuk bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Semoga juga ada perbaikan, penguatan kelembagaan untuk BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang semoga bisa bekerja lebih optimal lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Benny. Sehat selalu.